Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengulang uh, kembali atau melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita akan belajar tentang beberapa unsur-unsur fungsi sinus Y, sin X. Yang pertama kita akan bahas adalah domain. Domain dari fungsi sinus adalah semua bilangan real. Maksudnya domain apa kalau pada grafik, Pak? Yang dimaksud dengan domain pada grafik ini adalah domain itu terletak pada sumbu X. Jadi sumbu X ini melambangkan domain. Dikatakan dalam domain itu bahwa domain dari fungsi sinus adalah semua bilangan real. Artinya semua bilangan real mampu dan memenuhi syarat untuk membentuk yang namanya grafik sinus. Jadi kalau saya gambar stabilo dengan warna merah, ini semuanya grafik. Bahkan kalau nanti sudutnya minus misalnya di sini, itu boleh dan bisa banget dalam membentuk fungsi sinus. Makanya dia bilang domain dari fungsi sinus adalah semua bilangan real. Selanjutnya adalah range. Range dari fungsi sinus adalah interval tertutup min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau saya gambar, ya kalau range itu kan terletak pada sumbu ini ya, sumbu yang, nah ini, sumbu Y. Artinya nilainya cuma terletak maksimalnya adalah 1, ya, kemudian minimalnya min 1, maksimalnya adalah 1. Itu kayak gitu. Maka kalau saya gambar sebuah grafik, saya akan gambar sebuah garis bantu. Jadi kalau saya gambar di sini, ini puncaknya 1 ya, ini juga min 1. Jadi nggak pernah memenuhi ini 1 dan min 1. Jadi kalau saya gambar garis bantunya, saya gambar, mohon maaf, ini saya tarik garis ini, maka grafik dari fungsi ini nggak akan pernah melebihi garis ungu ini. Jadi begini nggak mungkin. Itu melewat sampai nonjol gitu, itu nggak mungkin. Nah ini yang disebut sebagai namanya range. Maka nilai range-nya apa? Nilai maksimum, ya, nilai maksimum Y sama dengan sin X adalah 1. Berarti yang ini disebut sebagai namanya nilai maksimum. Saya zooming, ini namanya nilai maksimum. Ini ya, kemudian adalah 1. Kemudian min 1 ini adalah nilai minimum. Itu kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi sinus merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi dan amplitude 1. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau fungsi periodik itu adalah fungsi yang letaknya akan selalu berulang, ya, dengan periode 2pi. Jadi pada rentang interval 2pi, maka dia akan kembali kepada kondisi grafik awal. Jadi contoh kalau kita lihat di grafik ini grafiknya terjadi perubahan hanya dari 0 sampai 2pi. Ketika sudah mencapai batas 2pi atau disebut sebagai satu periode, maka bentuk grafik lingkaran ini dia akan berubah sama. Mulai dari bentuk, panjang, ukurannya, pokoknya semua sama. Ini yang disebut sebagai namanya periodik. Makanya kalau dibilang di sini, ini satu periode itu yang ini. Ini namanya satu periode. Ya, kalau saya gambar dengan menggunakan bantuan stabilo misalnya yang disebut sebagai periode, saya gunakan warna yang lain sebentar, saya siapkan dulu tintanya, saya ganti dengan warna pink mungkin ya. Nah yang disebut sebagai satu periode ini adalah jarak dari sini ke sini, ini namanya disebut sebagai satu periode ya. Jadi kalau dibagi 2 berarti berapa periodenya? Nah berarti kalau 3 bagi 2 setengah ya, ini setengahnya, berarti setengah periode. Itu namanya setengah periode. Jaraknya cuma dari jarak dari sini 0 ke sini ke pi. Kalau 2 periode berarti 2pi. Ya, itu yang disebut sebagai namanya periode. Jadi jarak di mana gelombang itu akan sebagai bentuk dasar lah ya. Dan satu lagi apa nih? Dan amplitudonya adalah 1. Nah, amplitudo itu apa, Pak? Simpangan terjauh. Ini amplitudonya 1. Jadi pandangan simpangan atau simpangan maksimum adalah 1. Baik, itulah komponen-komponen unsur-unsur yang ada di fungsi sinus Y sama dengan sin X. Nanti kita akan belajar di kosinus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.